Bella Almira itu kan menikah dengan anggota tentara. Nah, dia tuh bikin cerita-cerita yang menurut aku itu aku banget gitu loh. Aku juga sama melakukan ini gitu. Aku memang sama memastikan ini terlebih dahulu kepada aku, karena memang awalnya aku menikah sama suamiku tuh tanpa proses pacaran sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Keluarga Fasya Channel. Halo teman-teman semua, bunda-bunda dan mamam juga yang menonton video ini. Apa kabar kalian? Baik lagi hari ini bersama aku Mumai. I'm so excited, hari ini akhirnya aku bisa balik lagi buat video cerita, sharing, berbagi manfaat sama kalian yang nonton. Jadi udah banyak banget yang nanyain sama aku ingin menceritakan kepada teman-teman semua yang menanyakan mengenai suka duka menjadi istri anggota. Nah, aku kan istri anggota Polri ya. Ini juga sebenarnya sama seperti istri anggota TNI. Kita sama-sama mempunyai suka dan duka, mempunyai pengalaman, kisah-kisah yang memang secara nggak langsung itu sama atau berketerkaitan gitu ya, karena suami-suami kita ini adalah aparat negara, dalam kurung aparat negara ya. Nah, lanjut aja langsung ke sukanya. Sebagaimana kita seorang suami istri, pastinya sukanya adalah kita sudah sah menjadi pasangan suami istri. Itu meliputi yang aku rasain sukanya adalah aku sekarang mempunyai seorang yang memang sudah menjadi teman hidupku, dan beliau memberikan nafkah lahir dan batin kepada aku, dan juga beliau bertanggung jawab penuh terhadap aku dan anakku atau keluarga kita. Karena memang hal pertama dalam keluarga, dalam mau membangun keluarga nih ya, adalah bisa kita mempunyai suami, dan suami ini punya keluarga, itu adalah keluarga kita, dan suami pun seperti itu. Jadi kita bersatu untuk menyatukan dua keluarga besar gitu. Dan aku senang banget di situ loh. Jadi sukanya ya seperti itu. Dan terutama ya, aku mau cerita sedikit. Jadi aku senangnya selama aku menikah ini, aku mempunyai orang yang benar-benar perhatian terhadap diri aku. Aku ini wanita ya. Aku berkepentingan, bertanggung jawab untuk merawat rumahnya suami ya, merawat rumah kita gitu, merawat rumah kita. Sekarang kan rumah kita ya, merawat rumah kita. Dan suami ini adalah orang yang sangat prihatin dan peduli terhadap aku. Jadi pekerjaan yang memang diperkirakan oleh dia itu berat, jadi nggak pernah dilimpahkan ke aku, seperti ngangkat gas, ganti galon. Alhamdulillahnya sampai sekarang nggak pernah dikasih ke aku. Ini nilai plus dari suami aku. Jadi aku sukanya di situ gitu loh. Dan dia sangat-sangat bertanggung jawab terhadap anaknya gitu. Di saat memang lagi dinas, sebisa mungkin kalau bisa ya, kalau misalnya bisa izin ke komandan atau pimpinan, dia langsung pulang di saat anak sakit. Kalau memang tidak bisa ya sudah, itu nanti kita akan bahas di dukanya gitu. Intinya bertanggung jawab. Lanjut ke dukanya. Sebenarnya gini sih teman-teman, sebagai pasangan suami istri mempunyai suka dan duka. Itu baik di rumah tangga yang biasa aja. Memang rumah tangga ini sebenarnya biasa-biasa aja. Dukanya pasti pernah punyai kesalahpahaman atau apapun itu. Tapi ini lebih terkonsep ke duka menjadi istri anggota Polri. Dukanya apa sih? Kalau dibilang duka ini enggak menjadi duka ya, karena seorang istri anggota ini mempunyai
perintah atau mempunyai tanggung jawab untuk selalu mendukung tugas-tugas yang diberikan kepada suami kita, kepada pasangan kita. Sebagaimana dikatakan pasangan, harusnya pasangan mendukung, mensupport, dan juga membantu hal-hal yang memang harus dibantu dan didukung. Terutama suami nih, suamiku kan anggota ya, jadi aku harus dukung karirnya. Mau ditempatin dimanapun, mau dikasih tugas dimanapun, kita harus terima. Mau dikasih tugas jam berapapun, kita harus terima. Karena memang di dalam dirinya pun itu sudah terbentuk untuk berbakti kepada negara ini, NKRI, karena beliau adalah aparat yang memang harus mengamankan negara ini gitu. Jadi dukanya mungkin kalau misalnya aku waktu itu lagi hamil, tidak bisa selama kehamilan itu aku ditemani sama suami 24 jam. No, jangan menjadi wanita yang lemah gitu. Itu pun aku bentuk di dalam diriku. Oh ya Umay, jangan menjadi wanita yang lemah nih, karena suamimu adalah anggota. Kamu gak bisa selamanya sama dia. Memang waktu itu juga ayah aku bilang sama aku, kamu memang siap menikah dengan anggota. Jadi awal aku ingin menikah itu, ayahku sudah menanyakan, sudah menjelaskan kepada aku. Mungkin juga kalau teman-teman tahu nih, beberapa hari yang lalu di saat memang pandemi ini, kakak kita bersama nih, kakak-kakaknya atau teman-temannya, sebenarnya sih anak seangkatan mungkinnya sama aku, si Bella Almira itu kan menikah dengan anggota tentara. Nah, dia tuh bikin cerita-cerita yang menurut aku itu aku banget gitu loh. Aku juga sama melakukan ini gitu. Aku memang sama memastikan ini terlebih dahulu kepada aku, karena memang awalnya aku menikah sama suamiku tuh tanpa proses pacaran sama sekali gitu. Dan ditanyalah sama ayahku waktu itu ya, kamu siap gak menikah dengan anggota Polri? Kamu siap gak ditinggal kalau nanti dinas di mana aja, di daerah mana aja? Kamu siap gak gitu? Itu dalam keadaan aku berkaca-kaca ya, karena aku udah istiqoroh beberapa lama, dan ternyata di dalam istiqorohku aku mendapat ketapan hati atau kemantapan hati untuk menikah dengan suamiku. Di situ kayak aku langsung sedih gitu. Aku kayak udah mantep banget nih, emang aku sudah bisa untuk mendukung dan mendampingi dia gitu. Akhirnya aku menceritakan semuanya sama ayahku juga. Aku menjawab, nggak apa-apa, insya Allah Umay siap, insya Allah aku siap, tapi bapak harus doain aku gitu loh, biar bisa menjadi istri yang soleha, bisa menjadi istri yang berbakti sama suamiku, biar bisa menjadi istri yang setia sampai akhir hayat gitu. Jujur aku kalau ingat ini tuh aku sedih lagi, karena flashback awal aku izin menikah tuh aku sedih banget ya. Sebagaimana teman-teman tahu, aku masih kuliah di semester 5 menuju semester 6, dimana itu semester yang matang untuk jenjang sebentar lagi wisuda lah seperti itu ya. Tapi aku putus tengah jalan waktu itu karena aku hamil, dan kondisinya suamiku rumahnya dan kuliahanku tuh jauh. Aku nggak bisa untuk terus-terusan capek gitu, karena aku juga memikirkan kandunganku gitu. Jadi harus ada yang dikorbankan pasti ya di dalam kehidupan ini. Jadi aku mengorbankan, ya sudah, aku memilih cuti. Sebenarnya awal cuti, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, di saat anakku sudah lahir, kasihan anakku kalau aku tinggal-tinggal gitu. Wanita memang diwajibkan untuk memiliki pendidikan yang tinggi, tapi juga sebagai ibu aku mempunyai pilihan untuk merawat anakku dan mendidik anakku di rumah, menjaganya dengan sepenuh hati 24 jam. Itu menjadi pilihan aku sih, dan suamiku dukung banget. Jadi ya udah, selama ridho suami melingkupi aku, itu tidak ada salahnya gitu. Jadi ya udah, aku di rumah. Jadi aku sedih banget di saat aku awal menikah sama beliau nih, aku dibilang kayak gitu. Dan alhamdulillah akhirnya ya sudah, kalau memang sudah dimatapkan hatinya untuk menikah,
tentukanlah tanggal tunangan, nanti ditetapkannya di sana aja gitu. Ya udah, kira aku menikah dengan suamiku, suka dukanya aku jalani, karena ya memang harus siap gitu sebagai istri anggota gitu ya. Semua istri anggota di sana, di luar sana yang juga berjuang sama kayak aku ya, semangat. Terutama nih istri-istri Brimob, aku tahu suka dukanya itu lebih banyak ya, karena penetapannya ini suka dadakan, berbulan-bulan di perbatasan, berbulan-bulan ditempatkan di daerah-daerah untuk mengamankan negara gitu ya. Tertara juga di perbatasan-perbatasan, gak pulang-pulang, berangkat sebulan, pulang 3 hari berangkat lagi. Ada yang lagi lahiran gak ditemenin sama suami. Aku tahu rasanya kayak gimana. Cuma waktu itu emang alhamdulillahnya aku gini loh, udah tuh pas aku mau lahiran suamiku dinas, jadi pagi-pagi aku diantarin ke rumah orang tuaku, yang aku dinas dulu ya gitu, nanti kalau emang apa-apa telepon aja. Jadi aku berangkat ke rumah mamaku, rumah orang tuaku. Sore aku udah nggak kuat, aku udah nggak tahan, pinggang aku udah sakit banget, tapi ternyata baru pembukaan 1, tapi aku memutuskan untuk rest di bidan aja. Jadi suamiku yang menyusul di sana. Suamiku baru datang sore itu membawa perlengkapan bayi. Di situ aku berpikir ya, teman-teman yang kelahiran anaknya tidak ditemani suaminya karena suaminya bertugas mengamankan negara, bangga banget sih sama kalian gitu ya. Jadi kita sama-sama menguatkan, sama-sama saling menguatkan. Dan nanti yang mungkin memang mau menikah, jangan selalu dipikirkan dukanya, karena banyak sekali suka yang akan kita terima di saat kita menikah. Sebagaimana pasangan suami istri, pasangan kekasih yang saling mencintai, saling menyayangi, saling mendukung, itu sudah pasti gitu loh. Jadi ya sudah seperti itu. Kehamilan aku sering ditinggal dinas malam, apalagi pas anakku lahir. Waktu itu suamiku dinasnya ditempatkan di tempat yang berbeda gitu ya, karena suamiku kan sekarang polisi umum, dia bagian objek vital negara, jadi mengamankan PT-PT, proyek-proyek yang di bawah naungan negara gitu ya. Jadi PT-PT beliau waktu itu malam dia dinas, pulang pagi, malam dinas, pulang pagi. Aku ya tidur sama anakku berdua-duaan di rumah gitu loh. Udah aku nikmatin itu. Alhamdulillah pernikahanku sekarang sudah berumur 2 tahun. Doakan teman-teman, semoga pernikahan ini Allah lindungin, Allah kasih rahmat, Allah kasih berkah, terutama juga teman-teman yang menikah dan sudah menikah dengan anggota dimanapun. Kuncinya satu, kita saling percaya, saling jaga komunikasi, saling menyayangi, mencintai selalu, dan jangan egois gitu ya. Aku nggak pernah nelpon suamiku di saat suamiku lagi dinas. Itu sih tips dari aku ya, karena menurut aku takutnya dia lagi sama pimpinan dan aku mengganggu obrolannya. Jadi selama dia masih ngabarin via WA, via chat, via DM Instagram, itu udah cukup menurut aku. Dan aku menunggu dia pulang gitu aja di rumah. Jadi 2 tahun ini suka dukanya seperti ini. Aku waktu itu dukanya lebih parah itu pas aku lagi awal hamil. Aku dinyatakan hamil 5 minggu kehamilan, aku flag, tapi aku disuruh bed rest. Itu suamiku pelatihan 5 hari atau seminggu gitu ya ke Lido. Aku lagi bingung aku hamil atau enggak, aku lagi kacau aku mau kuliah atau enggak, tapi disuruh bed rest 5 hari sama dokter karena takutnya hamil gitu ya. Jadi ya udah aku bed rest, dan di situ wow, aku butuh banget suamiku gitu ya ampun. Tapi ya udahlah, kita semua kuat, kita semua bisa melewati ini. Terus jaga kepercayaan, terus jaga komunikasi. Mungkin itu aja sih suka dukanya sebagai istri anggota. Semuanya sama, aku, Kabela Almira yang menikah dengan anggota tentara, aku dengan kakak-kakakku, bayangkari atau persit dimanapun kalian berada, ya sama, kita juga pasti merasakan ini. Karena ada masa-masanya suami kita sibuk, ada masa-masanya suami kita lengang. Dan sekarang juga suamiku masih lagi sibuk karena sekarang lagi jaga di DPR.
Pandemi ini sangat-sangat membuat aku juga bingung ya. Terutama aku selalu mendoakan suamiku semoga dijauhi oleh wabah corona ini, karena beliau, suami-suami kita ini adalah garda tengah yang harus mengamankan negara ini supaya tidak ada lagi penyebaran yang meluas dan menyetop penyebaran ini dengan social distancing dan mengharuskan warga-warga untuk tidak hajatan, tidak pergi kemana-mana. Jadi beliau mengamankan itu. Jadi Mam, bunda-bunda dan teman-teman semua yang menonton video ini, makasih. Aku undur diri dulu. Sekian dulu ceritaku tentang suka duka menjadi istri anggota. Kita sering dukung ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe dan baru mampir di channel ini untuk subscribe, like-nya dan juga komen di bawah. Boleh teman-teman sharing, nanti aku akan baca dan nanti aku akan bales. Dan aku mau undur diri sekali lagi. Makasih udah nontonin videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Makasih ya Mam. Makasih udah nontonin videoku.